Dapat galau Bu lembarannya Bu? Pembukaan tadi sudah ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke lembaran kita. Bu, sebelum kita baca lembaran, nak ngetahui apa penting apa tidak lembaran ini bagi kita yang hadir malam ini, Ustaz tanya dulu. Bu, boleh tak becebok kentut? Apa hukum becebok kentut? Apa hukum becebok waktu kentut? Ustaz, robah pertanyaan. Waktu kentut bagusnya becebok apa tak usah? Nyerah? Nah, berarti penting lembaran. Pertanyaan kedua, boleh tak becebok pakai batu? Boleh tidak becebok pakai batu? Belum, tak boleh ngepek dulu. Dari jawaban ibu, dari dua pertanyaan tadi, ana simpulkan kopian ini penting Bu. Jadi jangan dibuang ya. Kita baca. Istinja. Apa arti istinja ibu-ibu? Istinja bahasa kitanya itu tadi becebok. Istinja bahasa kitanya becebok. Kalau bahasa Indonesianya istinja itu bahasa Arab. Arti bahasa Indonesianya menyucikan diri setelah buang air kecil dan buang air besar dengan air atau batu dan yang sejenis batu. Paham? Jadi bahasa kita istinja artinya becebok. Apa hukum istinja Bu? Apa hukum istinja? Di lembaran ini sudah anak buat. Hukum istinja ini anak fikih mazhab Syafi'i. Hukum istinja ibu bapak itu ada 5. Hukum istinja dalam mazhab Syafi'i itu ada 5 sesuai dengan 5 hukum syarak. Apa be hukum syarak? 1 wajib, 2 sunat, 3 makruh, 4 mubah, 5 haram. Itu hukum syarak. Ada pendapat lain nambahkan 2, ditambah lagi dengan 2 sah dan batal. Nah, kita pendapat yang umum, hukum syarak 5. Istinja atau becebok itu hukumnya sesuai dengan hukum syarak tadi 5, juga ada 5. Apa be? 1 wajib. Kapan Bu istinja hukumnya wajib? Ayo. Lembaran sudah dibagi ke, daripada anak ngoceh dewek kamu katanya tak jelas. Nah, ini lembaran sudah dibagikan. Anak buat ini ibu, tak ada sekendak anak dewek ida.
tapi ngembek dari kitab-kitab, dari kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Kapan hukum istinja wajib? Tinggal baca. Jika sesuatu yang keluar dari lubang buang air besar atau kecil adalah sesuatu yang basah. Jadi hukum istinja atau hukum becebok tadi wajib adalah ketika yang keluar dari tempat buang air besar atau tempat buang air kecil itu bersifat basah. Jelas kira-kira Ibu? Jelas? Kemudian yang kedua, hukum istinja sunat. Kapan? Jika sesuatu yang keluar dari lubang buang air besar atau kecil itu adalah sesuatu yang kering. Pernah kira-kira ngalami basah kering? Ada ngeluarkan yang basah biasa Ustaz. Nah, ngeluarkan yang kering pernah? Andai kata ibu bapak yang ada di sini belum, ini ada dalam kitab ulama, yakinilah bahwa itu pasti ada. Karena ulama itu bapak ibu, mereka ngarang kitab itu bukan berdasarkan nafsu mereka, tapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau ibu muka di YouTube nih, ketik manusia bertelur. Ternyata ibu ada sudah. Dulu anak termasuk heran waktu ngaji kitab tentang tata cara masuk rai betino yang bejanggut. Dulu waktu lagi ngaji heran anak, kok betino bejanggut? Ternyata anak ada nyaksikan langsung tayangan luar biasa, betino brewok. Awalnya dia cukur, habis tumbuh lagi, dia cukur lagi, tumbuh lagi, dia cukur lagi, tumbuh lagi. Semakin dicukur tambah lebat, akhirnya sudah dia nikmati banyak. Jadi hukum istinja ada saatnya sunat. Kapan? Ketika yang keluar dari tempat buang air besar atau tempat buang air kecil itu kering. Jadi kalau keluar lidi misalnya, keluar jarum, misal, macam cak pernah ada cerita santri Ariat Betino, Az-Zahra, waktu pakai jilbab diisengi oleh kawannya. Biasa Betino tuh galak kalau pakai jilbab naruh jarum di bibirnya. Begitu diisengi kawannya, pak, tepaknya dari belakang, jarum langsung masuk. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, ceritanya jarum tadi keluar lewat pembuangan. Kalau murni yang keluar itu cuman jarum kering, maka hukum istinjanya sunat. Paham? Kemudian makruh. Kapan hukum istinja itu makruh? Jika yang keluar dari lubang buang air besar atau kecil itu angin. Ini pertanyaan tadi. Angin. Apa namanya Bu bahasa kita?
Bahasa kita namanya kentut. Jadi ada hukum istinja kentut? Ada hukum istinja dari kentut? Ustaz tanya, apa hukumnya? Makruh. Apa arti makruh? Makruh secara bahasa artinya yang dibenci. Secara syarak dikerjohkan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau cak itu kentut, bagusnya cebok tak usah. Kentut bagusnya cebok tak usah. Tergantung. Kalau asli yang keluar itu angin, berarti dak usah. Ngapa? Karena hukum becebok keluar angin tadi makruh. Tapi kalau dia berewang, cis, ada rewang, ngandung basah, mawak basah. Maka hukum istinja atau becebok pada saat kentut yang ngandung basah tadi wajib. Paham? Sekarang yang keempat, mubah. Kapan hukum istinja itu mubah? Apa arti mubah? Mubah itu boleh galau. Boleh digawih ke, boleh ditinggalkan. Tak kati efek dia. Tak dapat pahala, tidak juga berdosa. Itu mubah. Kapan hukum istinja atau becebok itu mubah? Jika lubang buang air besar atau kecil terkena basah keringan. Terkena basah keringan. Bukan karena buang air besar atau buang air kecil. Jadi mubah hukum becebok atau istinja jika lubang buang air besar atau lubang buang air kecil itu basah karena keringan, bukan karena buang air besar atau buang air kecil. Ibu tidak mesing, tidak juga kencing, tapi basah. Basahnya disebabkan oleh keringan. Maka hukum becebok atau istinja pada saat itu mubah. Apa arti mubah? Boleh dilakukan, boleh juga tidak. Kati efek dia. Tapi Bu, dalam kasus itu istinja bisa jadi sunan. Kapan? Ketika basah yang disebabkan oleh keringat tadi menyebabkan tempat buang air besar atau tempat buang air kecil tadi kotor dan berbau. Kalau dia cuma basah oleh keringat, tidak kotor, tidak berbau, hukum istinjanya mubah. Tapi kalau basah oleh keringat tadi, sampai dia kotor atau dia berbau, maka hukum istinjanya sunnah. Kenapa tidak wajib? Karena keluarnya bukan karena berak atau kencing, melainkan oleh keringan. Tapi kalau sebab berak dan kencing tadi basah, wajib. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan? Kemudian ibu bapak, hukum istinja juga bisa haram. Dalam kajian ilmu fikih mazhab Syafi'i, hukum istinja juga bisa haram. Kapan? Ketika istinja atau beceboknya pakai air boleh maling.
atau boleh gosok, make punya uang tanpa izin, make air wong tanpa izin. Sudah azan, bisa dipahami bu ibu? Nah, kemudian tinggal baca alat istinja. Ada berapa alat istinja? 2. 1 air, 2 batu, dan yang dihukumi sama dengan batu. Kemudian tingkatan alat yang digunakan untuk berstinja ada berapa? 3. 1 batu dengan air secara sekaligus, 2 air, 3 batu. Nah, jadi kalau ada air ada batu boleh digunakan sekaligus. Ini lebih abdol. Andai kata nak mele gunakan air lebih abdol daripada menggunakan batu. Tapi andai kata nak ngembek pakai batu tetap sah. Jadi ada 3 tingkatan. 1 batu dan air sekaligus, kemudian air baik, kemudian batu. Ada yang nak ditanya? Tak kati? Alhamdulillah sudah azan ya. Untuk doa kita minta anak kami Ustaz Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.